Saya ngelirik aja ke belakang, ke si bapaknya itu. Kok mukanya mirip yang meninggal. Nah, di situ mulai yang tadinya saya pelan, tiba-tiba ngegasnya kenceng. Tapi saya masih kontrol, nggak ngebut juga masih kontrol lah gitu. Cuman ya itu akhirnya saya nyalain tuh lampu depannya terus gitu kan. Saya nengok lagi ke belakang enggak. Si ibunya tidur? Ibu pulas di depan. Kalau si bapaknya kan di belakang sendirian sambil megang keranda gitu. Madepnya kan ke sana gitu kan. Ya ke depan lah sama. Perjalanan terus bawa. Sebelum nyampe tujuan Malangbong itu, setiap saya berhenti, mau makan lah, lapar kan. Kata si bapaknya udah makan aja. Kenapa selalu diusir emang Gak boleh katanya. Supir ambulan gak boleh. Warung kecil, warung makan juga kok. Kata si bapaknya kok gak boleh ya katanya. Ya gimana pak, udah pak. Itu kan, ini saya kan bawa, kan saya kalau berangkat kerja, walaupun pertama, saya selalu bawa makanan lah aqua sama makanan lah gitu kan. Ini pak kalau lapar, akhirnya mereka pada makan bawaan kita dari rumah gitu kan. Nah setelah mau perjalanan sampai ke rumahnya, itu saya diputer-puter lagi diputer-puter sampai 3 kali. Malangbong, Garut. Diputer perasaan mapnya ini udah nyampe kok nyambung lagi gitu. Titiknya di situ saya tahu. Ya mungkin saya udah nggak sadar di situ. Sampai 3 kali. Jam berapa itu nyampe situ? Kalau nggak salah kisaran 2:30 atau jam 3 Karena emang kan kalau dari Purwakarta Garut 3 jaman 4 jaman lah kurang lebih, gimana yang bawa ya Kalau nggak salah saya waktu itu jam 3 kayaknya. Udah mau deket ke area itu, rumahnya itu. Bilang kota sih, tapi emang kayak posisinya masih hutan sih ya. Tapi dibilang kampung juga kayak kota ya, setengah kota setengah kampung mungkin itu gitu. Ya, tapi banyaknya totoang paham lu totoang ya. Jalan kosong lah banyakannya gitu kan. Tapi saya muter-muter dulu 3 kali. Sampai-sampai saya pusing sendiri, saya berhenti gitu kan. Saya lihat lagi ke belakang, ada apa ini? Kalau lihat saya dari kacanya itu ke belakang, pintu sama kerandanya itu kayak yang nongol keluar dari kaca nih emang sebelum saya turun. Kok kerandanya terlihat di kaca kok begini gitu kan. Mau keluar. Si bapaknya itu ya tidurnya gini aja gitu kan. Saya turun kan saking pusingnya itu. Turun tapi enggak rapet aja, enggak seperti yang dilihat di kaca Hah? Ternyata apakah saya halusinasi atau gimana, emang saya lihat kok si pintunya kebuka gitu, pintu belakang. Hidung kerandanya juga setengah mau turun gitu. Nah, sampai pihak keluarganya, karena saya punya telepon nomor keluarganya saya telepon tuh. Saya lihat mobil muter-muter 3 kali. Kenapa angkat telepon saya? Boro-boro mikirin telepon Udah sama saya bertiga tapi merasa sendiri. Pada tidur terus lihat mukanya itu kok kayak mati. Jadi ngawur lah pikiran saya, tapi saya masih konsen. Sampai terpikir udah saya berhenti dulu saking pusingnya kan. Saya ambil rokok, minum air mineral kan, ngerokok. Saya baru ingat kenapa saya gak nelpon gitu kan. Gak nelpon ke pihak keluarga yang meninggal. Nah akhirnya ketemu tuh sama pihak keluarganya. Si bapaknya itu pada bangun, ya jalan, masuk ke rumahnya. Saya turunkan ya dibantuin sama pihak keluarganya turun. Ya pada nangis lah gitu. Haru katanya, gak nyangka. Cuman istrinya bilang ke saya gini, itu tuh punya penyakit sebenarnya. Emang sih waktu mau berangkat juga teteh larang katanya gak boleh. Obatnya udah gak dibawa katanya gitu.
Kata saya tuh, "Ya nggak tahu teh namanya umur mungkin," kan gitu. Itu usia berapa? Usia Sekitar berapa? 50 tahunan lah, 50 50 tahun. tahunan. Udah beres tuh, pihak keluarganya udah ngucap, "Ah, terima kasih ya." Saya pikir yang nganter itu mau ikut saya lagi Bang, ternyata, dia nelpon ke saudaranya yang di Bekasi suruh ambil mobil di rumah sakit di Purwakarta katanya. Saya di sini, jadi sama pihak keluarganya tuh ditahan. Jadi tanya-tanya mungkin seperti apa kejadiannya. Ya kalau saya kan udah beres, keranda masuk lagi ke mobil, ya sudah gitu. Saya nggak berpikir panjang lagi, nggak mikir panjang lagi, ya jalan lagi. Udah beres dari rumah si meninggal itu ya, orang meninggal itu, dari saya pamitan kan. Nah, di situ aja saya baru nyalain kok susah itu starter dinyalainnya Bang, Sampai saya minta tolong tuh sama, "A, ini coba liatin A, diterangin apakah kuncinya patah atau enggak." "Enggak, A." Saya setelah itu nggak nyala-nyala Bang, tapi sama keluarga korban itu langsung gitu. Akhirnya saya terima kasih, saya jalan tuh, Nah, di perjalanan emang udah banyak-banyak banget udah baunya nggak ketulung kok bau kayak orang yang tadi gitu. Yang waktu saya di UGD sampai di kamar kok baunya nggak aneh gitu makanya. Jadi saya tuh ngerasa bersalahnya apakah ini, tapi saya emang ngerasa ingin memiliki itu, batu yang saya ambil itu makanya. Nah, saya kan kurang percaya gitu kan. Ah udahlah, bismillah aja kan gitu kan. Nah, berangkat. Akhirnya saya di perjalanan, di tempat-tempat sepi itu kan semacam totoang tuh kalau bahasa orang Sunda mah apa sih bahasa Indonesianya? Jalan sepi lah gitu ya. Saya kan lihat, Bang, saya kan penasaran ini. Itu apa yang putih? Saya akhirnya pakai lampu tembak, Bang. Waduh, Bang, rambutnya panjang banget. Terus tapi ngebelakangin gitu kan kalau mobil kan pakai lampu tembak kelihatan semua. Buai gitu. Nah, di situ astagfirullahaladzim. Emang saya takut kalau ngebut saya yang celaka. Ya nggak setengah ngebut ya, nggak setengah ngebut gitu kan. Ya udahlah, jalan aja, udahlah. Akhirnya saya ke gerbang tol terdekat gitu kan. Tadinya mau jalan bawah, berhubung ya tetap aja kan harus Bandung dulu kan, nggak mungkin di situ ada tol juga kan. Udahlah masuk tol lagi kalau kata itunya mah biar kamu irit bensin kan ya. Kamu bisa lewat bawah kalau pulangnya gitu kan. Kalau kalau berangkat wajib tol SOP dari rumah sakit begitu. Akhirnya perjalanan arah pulang banyak banget Bang. Jadi udah mah awal kerja banyak ditakutin. Di situ mulai terpikir ke batu itu lagi saya, apakah batu ini? Tapi kan setengah iya setengah enggak, setengah ya apakah begini gitu kan. Orang-orang juga ngalamin kayak gini gitu kan. Ya jalan aja lah udah tanpa berpikir panjang. Setiap saya jalan, setiap saya berhenti kok ada semacam kayak ngikutin. Saya misalkan berhenti di rest area nih. Rest area kan di tol kan biasanya suka rest area. Kalau misalkan dari rumah sakit jam segini nih harus sampai. Ya, saya kan tinggal tinggal ngitung waktu. Udah mas saya tadi kaget lihat makhluk putih di jalan, udah starter juga susah dihidupin. Saya ke rest area juga kayak ada yang ngikutin Bang. Saya kan ke kamar mandi gitu. Perasaan ada yang ngikut dari belakang, saya lihat nggak ada. Saya lihat nggak ada. Apakah perasaan saya aja gitu. Nah udahlah, nggak dipikir panjang lagi lah. Udah, yang penting saya nyampe ke rumah sakit jam sekian gitu kan. Nah, udah dari area saya berangkat lagi. Di tol itu tambah semakin dekat ke rumah sakit, tambah banyak suara Mang. Suara yang kayak semacam
minta tolong.